Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Pak Mahendra. Hari ini kita akan belajar mengenai tulang penyusun rangka. Sudah siapkah kalian untuk memulai pembelajaran? Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana ya kita bisa berjalan, berlari, atau menendang bola tanpa terjatuh? Yuk, kita pelajari bersama tentang sistem gerak pada tubuh kita. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa bergerak. Kita bisa bergerak karena tubuh kita punya sistem gerak. Alat gerak terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Sekarang yang pertama adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif yaitu berupa otot. Lalu yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif berupa tulang. Bagaimana jika manusia tidak memiliki tulang? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memiliki rangka? Yang pertama adalah tubuh akan sangat lunak. Coba perhatikan gambar berikut. Hewan apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ya, siput. Siput memiliki tekstur tubuh yang sangat lunak. Itulah perumpamaan jika manusia tidak memiliki rangka. Lalu yang kedua, tidak bisa berdiri tegak. Jika manusia tidak memiliki rangka maupun tulang, maka manusia tidak akan bisa berdiri tegak. Lalu yang terakhir, tidak bisa bergerak. Mengapa tidak bisa bergerak? Karena tidak ada rangka dan tulang yang mampu menopang badan manusia. Jadi ketika manusia tidak memiliki tulang, maka manusia tidak akan bisa bergerak. Kita lanjut lagi. Tahukah anak-anak, tubuh manusia dewasa punya 206 tulang? Banyak sekali ya. Nah, semua tulang itu tersusun membentuk rangka tubuh yang kuat dan kokoh. Sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat sebuah rangka manusia. Dan rangka manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pada bagian yang paling atas adalah tulang tengkorak. Lalu yang kedua ada tulang badan. Dan yang ketiga ada tulang anggota gerak atas. Dan yang terakhir ada tulang anggota gerak bawah. Lalu selanjutnya anak-anak, rangka tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menegakkan dan menopang badan. Kedua, memberi bentuk tubuh. Ketiga, menjadi tempat melekatnya otot. Keempat, menjadi tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Dan yang terakhir, untuk melindungi organ tubuh yang penting dan lunak, misalnya tengkorak melindungi otak dan mata. Kita masuk ke bagian kerangka yang pertama, yaitu bagian tulang tengkorak. Tulang-tulang penyusun tengkorak menyatu dan membentuk rongga. Di dalam rongga itulah terdapat otak. Tulang tengkorak tersusun atas tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang ubun-ubun. Sekarang tugas kalian adalah menyebutkan bagian yang telah ditentukan. Lalu bagian rangka yang kedua adalah tulang badan. Tulang badan terbagi menjadi 3 bagian.
Bagian yang pertama adalah tulang belakang. Lalu yang kedua adalah tulang dada. Dan yang ketiga adalah tulang rusuk. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu tulang belakang. Tulang belakang merupakan tulang yang berfungsi menguatkan dan menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Sekarang tugas kalian adalah menyebutkan bagian dari tulang belakang yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya yang kedua dan ketiga adalah tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada tersusun atas bagian hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang selangka dan tulang rusuk. Tulang rusuk memiliki bentuk melengkung membentuk rongga sehingga berfungsi melindungi jantung dan paru dari gesekan. Tulang rusuk terdiri atas 12 pasang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sekarang tugas kalian adalah menyebutkan bagian yang ada pada tulang badan. Lalu sekarang bagian kerangka manusia yang ketiga adalah tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tulang anggota gerak atas. Lalu yang kedua tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas tersusun atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari jari tangan. Pada bagian pangkal tulang lengan atas berhubungan dengan tulang gelar bahu. Tulang gelang bahu tersusun atas pasang tulang belikat yang berbentuk segitiga pipih dan sepasang tulang selangka yang berbentuk seperti huruf. Bagian yang kedua adalah tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tular betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari jari kaki. Pada bagian pangkal tulang, paha berhubungan dengan tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Baik anak-anak, materi pada hari ini sudah selesai. Sekarang apakah kalian semua sudah paham mengenai kerangka manusia? Karena jam pelajaran pada hari ini sudah selesai, semoga materi yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat kalian terima dan berguna untuk kalian. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih.